Pemain Malaysia cukup menjanjikan. Materi pemain Malaysia untuk saat ini menurut saya di dunia ini adalah salah satu terbaik. Di depak, maksudnya tuh ditendang gitu loh guys ya, tapi malah berprestasi di luar negeri. Azek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala malapetaka, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya, coach badminton ini lebih memilih Malaysia karena katanya di Indonesia dia tendang guys. Tapi setelah itu, teman-teman harus tahu bahwasannya coach ini adalah permata, ya. Bukan istilahnya batu, ya. Bukan batu yang bergeletakan di sungai, bukan. Tapi dia adalah permata yang dibuang oleh Indonesia dan dijaga, ya, di Malaysia. Wah, mantap. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Kita mulakan laporan sukan malam ini dengan kejayaan bergu lelaki negara Aaron Wooyik yang baru saja dinobatkan sebagai juara terbuka Singapura 2025. Sebentar tadi, Aaron Wooyik menewaskan pasangan dari Korea Selatan Kim Ho Seo Sun Jae menerusi penentuan rubber set. Seterusnya, hari bermakna buat kamp badminton negara apabila pasangan bergu lelaki dan wanita negara muncul juara terbuka Thailand. Pasangan bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wooyik meraih gelaran kedua musim ini apabila menewaskan gandingan muda Denmark William Kegebo Christian Forsky. Dalam aksi di Stadium Nimibut, Bangkok itu, Aaron dan Wooyik tewas set pertama namun bangkit pada set kedua dan mengheret permainan ke set penentuan sebelum mengesahkan kemenangan 21-12 ke atas pasangan Denmark dalam tempoh sejam permainan. Championship point for the Malaysians. They've got there. Wow. Kejayaan tersebut menambah koleksi kejuaraan mereka setelah meraih gelaran kejohanan badminton Asia BAC di Ningbo, China bulan lalu. Kejayaan muncul juara terbuka Thailand ini menyuntik semangat mereka menjelang Masters Malaysia di Axiata Arena Bukit Jalil minggu depan. Sementara itu, pasangan bergu wanita negara Pelitan dan M. Tina meraih gelaran pertama musim ini apabila menumpaskan gandingan baharu Korea Selatan Jeong Na-yoon dan Lee Yeon-woo. Kemenangan straight set ke atas gandingan itu menjadi tonik tambahan buat pasangan negara yang bakal menggalas cabaran Malaysia dalam saingan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula Selasa ini. Hal itu dan risiko dari saya bekerja kan. Itu mereka yang problem, saya tak ada problem. Mereka biasa common lah. Karena mungkin kata saya sudah lama di Indonesia, hasilnya tak baik, apalagi yang champion Malaysia ya. Mungkin mereka ada sedikit ini, itu menurut saya itu biasa. Oh, jadi di Indonesia lama gitu, tapi ketika pindah ke Malaysia dia malah menghasilkan juara-juara. Ada apa? Begitu ya guys ya. Saya nggak tahu nih. Ini penjelasan daripada juru latih, ya kan, yang digelar Naga Api. Itu resiko bekerja lah. Tak ada lah. Bila di Ningbo pun saya pergi sama player Indonesia, pergi makan apa sampai karena sudah lama saya berkawan sama mereka, tak ada masalah itu tak ada masalah. Coach, sebelum ni selepas Indonesia Masters Manti punya performance merudum sedikit coach, tapi apa yang mungkin dilakukan yang mereka boleh jadi champion balik? Jangan kasih tahu, nanti orang tahu semua diam-diam, nanti masih ada Singapura sama Indonesia diam-diam. Sedikit. Kita terlalu baik, selalu kasih tahu orang. From Indonesia. Ya. Coach, ada rasa takut bila mau kerja di luar negara? Tak ada lah, tak ada. Tapi kan saya selalu pun ada beberapa negara tawar saya, tapi saya pilih. Kenapa saya pilih Malaysia kan? Satu, tak jauh dari Indo, ya, makan budaya hampir sama, bahasa pun sama.
Dan yang terakhir tuh saya lihat ada harapan buat playernya banyak, bagus lah untuk kita bersaing buat level dunia. Kita bisa karena ada top player yang di 20 itu kan. Coach, betul ke yang sebelum ni China pun memang ada coach tu? Ada lah, bareng sama Malaysia pun Thailand ada tawar. Ada tawar juga, tapi dapat tawaran banyak tapi memilih jiran gitu ya guys ya, Masya Allah. Thailand pun ada tawar? Ya ada tawar. India ada, Thailand ada 2. India juga pun ada, tapi saya lebih pilih Malaysia. Oke. Coach yang pasti mereka bagus ya. Sekarang saya lihat waktu di Indo pun ada latihan, mereka motivasi semangat itu ada. Saya lihat ada harapan, motivasi mereka, cara bermain, teknik bermain. Saya lihat sudah sedikit berubah dibandingin ya 5-10 tahun yang lalu. Jadi permainan sekarang pemain ganda Malaysia ini ya mirip-mirip, hampir sama lah sama Indonesia. Karakter yang bagaimana coach rasa untuk menjadi Olympic champion? Ya pasti harus kerja keras, disiplin nomor 1, ya harus totalitas. Betul. Maknanya coach boleh tunjukkan jalan. Okey, alright. Maknanya coach boleh tunjukkan jalan, hanya player sajalah yang akan ni. Maksudnya? Coach hanya boleh tunjukkan jalan untuk jadi Olympic champion. Malaysia ada chance untuk itu karena ada 4 pair itu. Apalagi kemarin Man sama T kan bisa champion di Indonesia Masters. Ada chance lah, ada chance. Di Depak dari PBSI berprestasi di luar negeri. Di Depak maksudnya tuh ditendang gitu loh guys ya, tapi malah berprestasi di luar negeri. Azek Sampai dicap pengkhianat di negeri sendiri. Inilah kisah yang dirasakan Harry Ip atau Harry Iman Pirngadi. Semua berawal pada Desember 2024 saat pelatih berjuluk Naga Api ini terpaksa angkat kaki dari PBSI. Kita mulakan laporan sukan malam ini dengan kejayaan bergu laki negara Aaron Chasuik yang baru saja dinobatkan sebagai juara terbuka Singapura 2025. Sebentar tadi Wujib menewaskan pasangan dari Korea Selatan Kim Ho Seo Sun Jae menerusi penentuan rubber set. Seterusnya, hari bermakna buat kem badminton negara apabila pasangan bergu lelaki dan wanita negara muncul juara terbuka Thailand. Pasangan bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Woo Yik meraih gelaran kedua musim ini apabila menewaskan gandingan muda Denmark William Kegebo Christian Forske. Dalam aksi di Stadium Nimibut, Bangkok itu, Aaron dan Woo Yik tewas set pertama namun bangkit pada set kedua dan mengheret permainan ke set penentuan sebelum mengesahkan kemenangan 21-12 ke atas pasangan Denmark dalam tempoh sejam permainan. Championship point for the Malaysians. They've got there. Kejayaan tersebut menambah koleksi kejuaraan mereka setelah meraih gelaran kejohanan badminton Asia BAC di Ningbo, China bulan lalu. Kejayaan muncul juara terbuka Thailand ini menyuntik semangat mereka menjelang Masters Malaysia di Axiata Arena Bukit Jalil minggu depan. Sementara itu, pasangan bergu wanita negara Pelitan dan M. Tina meraih gelaran pertama musim ini apabila menumpaskan gandingan baharu Korea Selatan Jeong Na Yoon dan Lee Yeon Woo. Kemenangan straight set ke atas gandingan itu menjadi tonik tambahan buat pasangan negara yang bakal menggalas cabaran Malaysia dalam saingan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula Selasa ini. From Indonesia. Coach, ada rasa takut bila mau kerja di luar negara? Tak ada lah, tak ada. Tapi kan saya selalu pun ada beberapa negara tawar saya, tapi saya pilih. Kenapa saya pilih Malaysia kan? Satu, tak jauh dari Indo, ya, makan budaya hampir sama, bahasa pun sama. Dan yang terakhir tuh saya lihat ada harapan buat playernya banyak, bagus lah untuk kita bersaing buat level dunia. Kita bisa karena ada top player yang di 20 itu kan. Coach, betul ke yang sebelum ni China pun memang ada coach tu? Ada lah, bareng sama Malaysia pun Thailand ada tawar. Ada tawar juga, tapi dapat tawaran banyak tapi memilih jiran gitu ya guys ya, Masya Allah. Ya ada tawar. India ada, Thailand ada 2. India juga pun ada, tapi saya lebih pilih Malaysia. Oke. Coach yang pasti mereka bagus ya. Sekarang saya lihat waktu di Indo pun ada latihan, mereka motivasi semangat itu ada. Saya lihat ada harapan, motivasi mereka, cara bermain, teknik bermain.
saya lihat sudah sedikit berubah dibandingin ya 5-10 tahun yang lalu. Jadi permainan sekarang pemain ganda Malaysia ini ya mirip-mirip hampir sama lah sama Indonesia. Karakter yang bagaimana Coach rasa untuk menjadi Olympic champion? Ya pasti harus kerja keras, disiplin nomor 1. Ya, harus totalitas. Betul. Maknanya coach boleh tunjukkan jalan. Okey, alright. Maknanya coach boleh tunjukkan jalan, hanya player sajalah yang akan ni. Maksudnya? Coach hanya boleh tunjukkan jalan untuk jadi Olympic champion. Malaysia ada chance untuk itu karena ada 4 pair itu. Apalagi kemarin Man sama T kan bisa champion di Indonesia Masters. Ada chance lah, ada chance. Di Depak dari PBSI berprestasi di luar negeri. Di Depak maksudnya tuh ditendang gitu loh guys ya, tapi malah berprestasi di luar negeri. Azek. Sampai dicap pengkhianat di negeri sendiri. Inilah kisah yang dirasakan Harry Ip atau Harry Iman Pir Ngadi. Semua berawal pada Desember 2024 saat pelatih berjuluk Naga Api ini terpaksa angkat kaki dari PBSI. Tak lama kemudian ia hijrah ke tim bulu tangkis Malaysia dan dipercaya menjadi pelatih. Hasilnya dalam 2 bulan tangan dinginnya langsung berbuah gelar pertama. Ganda putra Malaysia sukses jadi juara badminton Asia Championship 2025 di Cina. Gelar ini makin spesial karena Malaysia sudah 18 tahun puasa gelar dari nomor ganda. Tapi memang kayak biasa gitu loh guys ya. Udah bagus gitu kan, sepak bola udah bagus nih. Abis itu udah hilang, ditendang gitu kan. Gak tahu juga dengan di Indonesia itu. Pelatih bagus ya, melatih di Indonesia udah bagus, ditendang kayak sepak bola itu. Sekarang badminton juga seperti itu. Sudahlah, gak tahu saya. Kok bisa gitu ya? Dan jelas persembahan ini membuat coach Naga Api makin dicintai negeri tetangga. Ironisnya Indonesia tak mampu berbicara banyak di ajang yang sama. Bulu tangkis Indonesia hanya pulang dengan air mata tanpa gelar juara. Pencapaian 1 gelaran juara dan 1 naib juara di Masters Malaysia 2025 bukanlah yang terbaik pernah disajikan pemain negara di kejohanan itu. Namun menariknya, kali ini adalah peminat dapat menyaksikan sendiri di hadapan mata bagaimana sentuhan ajaib ketua jurulatih bergu Harry Iman Pir Ngadi mencorakkan permainan memukau yang disajikan barisan bergu lelaki kebangsaan. Laporannya bersama wartawan Syakirah Zulkifli. Kejohanan bertaraf Super 500 edisi ke-16 kali ini tertumpu kepada pencapaian cemerlang kem bergu lelaki kebangsaan di mana 2 wakil negara berdepan sesama sendiri pada aksi final sekaligus menamatkan penantian gelaran juara bagi kategori itu selepas 12 tahun. Paling ketara kekuatan mental yang dilihat semakin berada di tahap lebih baik, terutamanya Aaron Chia Sohuyik yang berjaya memastikan kemarahan ke final pada 2 kejohanan berturut-turut, menjuarai terbuka talan terlebih dahulu sebelum bergelar naib juara Masters Malaysia. Manakala Man Wei Chong T Kai Woon yang sebelum ini bergelut mencari rentak selepas memenangi Masters Indonesia Januari lalu, kini kembali berada di momentum lebih baik, berjaya menewaskan beberapa gandingan di ranking lebih baik. Namun gelaran itu masih belum meletakkan mereka di kedudukan selesa selain perlu lebih konsisten. Sejak di bawah naungan Harry juga, gandingan muda seperti Aaron Tai Kang Kai Sing turut beraksi baik dengan melakar kejutan menewaskan naib juara terbuka talan William Kraigerbo, Christian Fauskea dari Denmark. Ya, menurut saya cukup baik, cukup bagus dengan bisa memberikan All in Malaysia Final ya. Inilah penampilan mereka 2 pasang ini menurut saya cukup baik. Program yang saya buat memang tak lebih kurang lah hampir sama, tapi mungkin masyarakat Malaysia, penggemar bulu tangkis Malaysia atau pers bisa lihat perbedaan mereka bermain. Jadi game plan-nya itu menurut saya sekarang sudah berbeda sama yang dulu. Sementara itu, Ketua Jurulatih Bergu Wanita Negara Rosman Razak berpuas hati dengan prestasi barisan pemainnya. Sekalipun juara terbuka talan Perlitan M. Tina tewas di separuh akhir, namun semangat juang dan profesionalisme yang ditampilkan mereka mendapat pujian. Perkara yang paling utama mereka dapat membezakan tentang masalah masalah luaran dengan training, dengan performance. Amazing, mereka dapat melalui latihan yang berterusan seperti yang semua tahu level untuk women's double di Malaysia agak jauh selain Perlitina, dan memang itu adalah usaha kita untuk merapatkan jurang ataupun lebih baik. Keren banget.
Dalam pada itu, pencapaian kem bergu jelas cukup kontra dengan prestasi pemain perseorangan lelaki dan wanita. Dan ianya semakin membimbangkan kerana langsung tiada peningkatan ditunjukkan sejak beberapa kejohanan kebelakangan ini. Masih hanya pemain profesional Lizija sahaja sandaran terbaik yang dimiliki negara ketika ini, dengan pemain lain masih belum mampu beraksi meyakinkan. Overall, of course, I'm not content. I'm not happy. We're here to win badminton matches. We gave a fighting show, but these tournaments, when also to get some additional knowledge about each player and what we're lacking, and definitely I find some quite interesting things which I'll discuss with the players in detail. Di sebalik pencapaian kem badminton negara di saingan Masters Malaysia musim ini, Malaysia sekurang-kurangnya berjaya menyamai pencapaian musim lalu dengan meraih 1 gelaran juara dan naib juara menerusi acara bergu lelaki. Namun, apa yang menjadi kebimbangan adalah tahap prestasi kem perseorangan negara ketika ini tanpa naib juara perseorangan lelaki musim lalu Lizija, 5 sandaran lelaki dan wanita gagal menyaingi pencabar masing-masing sekalipun beraksi di halaman sendiri, menyaksikan kesemuanya tewas seawal pusingan pertama. Apapun perjuangan tidak terhenti setakat ini, barisan pemain negara bakal mengalihkan tumpuan mereka di terbuka Singapura yang akan bermula esok, diikuti kejohanan bertaraf Super 1000 terbuka Indonesia yang akan bermula pada 3 Jun depan. Syakira Zulkifli. Di Thailand Open gugur, di Malaysia Master babak belur, dan di Singapura Open bulu tangkis Indonesia tambah hancur lebur. Jangankan final, Indonesia bahkan tak mampu menempatkan satu pun wakilnya di semifinal. Pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto yang menjadi harapan malah gugur di babak perempat final. Satu-satunya wakil di nomor ganda campuran juga ikut tumbang di babak kuarter final. Lebih parah lagi di sektor tunggal putra, Jonathan Christie yang menjadi satu-satunya wakil merah putih lebih dulu dipaksa pulang ke Indonesia. Jelas ini memperpanjang catatan buruk prestasi tim bulu tangkis Indonesia. Sepanjang 2025, PBSI baru mendapat 1 gelar juara. Itu pun di turnamen Thailand Master level 300 dari sektor putri nomor ganda. Jika terus begini, tak akan ada lagi dominasi Indonesia di jajaran elit bulu tangkis dunia. PBSI kemana? Putra terbaik bulu tangkis Indonesia kini melatih negara Malaysia. Pecinta bulu tangkis Indonesia harus merelakan kehilangan pelatih sekaligus putra terbaiknya yang kini harus melatih tetangga sebelah, Malaysia. Tak butuh waktu lama, Coach Harry Ip langsung memberikan magisnya dan berhasil mempersembahkan gelar juara untuk badminton negara Malaysia. Entah kemana PBSI, padahal Coach Harry Ip sudah mengirimkan CV. Beliau sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi calon pelatih. Namun tidak ada panggilan dari PBSI. Sampai akhirnya beberapa negara mengajak negosiasi. Dan ya, Malaysia menjadi pelabuhannya untuk melanjutkan karir dan kecintaannya terhadap badminton. Ada beberapa faktor yang kenapa saya pilih Malaysia. Yang pertama memang Malaysia itu pertamalah yang hubungin saya kontak serius ya. Walaupun ada beberapa negara seperti Thailand pun, tapi Malaysia nomor 1. Yang kedua, ya menurut saya budaya makan sama tak beda jauh. Tapi ada satu yang paling penting, materi pemain Malaysia untuk saat ini menurut saya di dunia ini adalah salah satu terbaik. Jadi ada beberapa pemain, tidak hanya satu, ada 2-3 pair yang cukup baik menurut saya, bisa menaik baguslah nanti ke depannya. Seperti salah satu alasan yang penting buat saya, pemain Malaysia cukup menjanjikan. Itu. Alright ya, udah selesai videonya. Jadi pemain Malaysia itu salah satu terbaik di dunia katanya coach tadi. Maksudnya ada apa ya? Bisa dikatakan itu banyak harapan dan memang bisa diandalkan pemain-pemainnya, dan ini alasan daripada coach untuk memilih Malaysia. Dan Malaysia adalah pertama yang menghubungi dan serius ya. Wow, gila sih, ditendang daripada Indonesia, padahal itu adalah permata. Aduh, gimana jadinya macam tu guys. Tak faham juga lah saya, tapi memang macam tu lah, yang baik-baik tu ditendang. Tak nak jadi juara lah atau macam mana, tak tahu saya pun. Aduh. Okey lah guys, tu je lah video kali ni. Macam mana fans daripada Indonesia?
Sedih tak? Sedih lah pastinya kan. Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, jatuh ke darat menjadi gunung. Orang yang bijak mampu menilai yang mana satu kaca, yang mana satu permata. Kata-kata hikmah ini akan membuatkan orang-orang yang bijak merenung, yang dungu tersinggung. Azik kata-katanya. Yang jurulatih yang hebat, mana-mana negara pasti mau memilikinya. Indonesia saja yang tidak memberi peluang kepadanya. Ya kayak gitulah guys. Kenapa orang Indonesia itu lebih memilih keluar negeri? Karena mereka orang-orang pintar di Indonesia itu lebih dihargai di luar negeri daripada di negaranya sendiri. Begitu ya. Menangis sudah ya kan, permatanya dibuang, tinggal kaca di Indonesia nih. Aduh, gimana dong. Ya gitulah guys ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi, ya itulah pelajaran bagi kita. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya guys ya. Dan ya gimana komentar teman-teman semua, silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.